Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Hari ini saya ada kerjaan masuk servisan speaker aktif mereknya Crimson, speaker 15 in. Kerusakan speaker aktif ini adalah suaranya berdengung. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk video berikutnya ya, di kesempatan video kali ini channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi solusi atau cara servis speaker aktif dengan kerusakan suaranya berdengung. Simak aja untuk video berikutnya. Langsung aja ya teman-teman ya, langkah-langkah untuk cara servis atau solusi untuk servis speaker aktif mereknya Crimson dengan kerusakan suaranya berdengung. Yang pertama, perhatikan dulu untuk jenis powernya. Speaker aktif Crimson ini menggunakan trafo toroid. Untuk data voltase di output sekundernya, tegangannya adalah 37 volt CT, 15 volt CT, dan 10 volt tunggal ya. Dengan input power supply-nya adalah 220 volt sampai 230 volt 50 Hz. Untuk bagian powernya, untuk power supply-nya menggunakan kapasitor Elco dengan kapasitas 4700 mikrofarad 63 volt, ada 2 biji. Untuk diodanya, dioda kotak. Dan bagian untuk komponen transistor power suaranya di bagian finalnya ini menggunakan transistor D1047 dan B817. Ini 2 set. Transistor drivernya ini menggunakan transistor C2073 dan A940. Untuk langkah yang pertama, cek untuk pengukuran secara pasif di bagian transistor finalnya. Transistor finalnya ini diukur secara pasif, bisa langsung masih nempel di mesin PCB-nya atau sudah dilepas ya. Lanjut untuk mengukur secara pasif transistor finalnya, gunakan tester di skala ohm atau pengukuran komponen dioda atau pengukuran buzzer ya. Kalibrasi terlebih dahulu untuk memastikan. Nah ini teman-teman ya, kalibrasi terlebih dahulu di testernya. Ukur di bagian transistor finalnya D1047. Ini jenis transistornya adalah NPN. Dengan mengukur menggunakan tester digital jenis TR NPN adalah basisnya positif ya, basisnya positif atau basisnya di tester warna merah ya untuk probnya, bagian basisnya. Basis kolektor ada nilai resistansinya, basis emitor juga ada ya, yang sebelahnya. Basis kolektor ada nilai resistansinya, basis emitor juga ada sama ya. Lanjut untuk mengukur di bagian transistor B817. Ini jenisnya PNP, jadi untuk mengetahui basisnya adalah di negatif atau probe warna hitam ya untuk tester digital. Ukur di bagian basis kolektor. Basis kolektor ada nilai resistansinya 0,19 ya. Basis emitor 0,17. Kolektor emitor nilainya 0 ya, atau koslet ya. Dengan
dan ada suara buzzer di testernya. Ini menandakan bahwa transistor B817-nya itu rusak ya, korslet. Transistor yang sebelahnya sama ya, untuk basis kolektornya hubung singkat. Untuk basis kolektor, basis emitor, kolektor basis ini sama ya, korslet. Jadi ini sudah dipastikan untuk pengukuran yang pertama, pengukuran pasif di transistor. Ini masih nempel di mesin PCB-nya, ini terukur rusak ya di transistor 817. Transistor ini bisa diganti dengan transistor C5198 dan A1941 untuk satu setnya. Untuk bagian B817 ini persamaannya adalah A1941 atau 2SA1943. Untuk B1047 ini bisa diganti dengan C5198 atau 2SC5200. Selanjutnya adalah melepas bagian transistor finalnya di mesin PCB ya. Ukur lagi di bagian transistor B817, basisnya adalah negatif. Basis kolektor ada nilai resistansinya, basis emitor juga ada, kolektor emitor tidak ada. 817 yang pertama, 817 yang kedua, yang tadi terukur korslet. Di pengukuran pasif masih nempel di mesin PCB-nya. Nah, yang sekarang adalah sudah dilepas ya, basis kolektor. Nah, ini teman-teman ya, untuk basis kolektornya korslet ya, basis emitor korslet. Jadi untuk transistor 817 yang tadi terukur dua-duanya korslet, ternyata setelah dilepas di mesin PCB-nya ini terukur cuma satu ya yang rusak. Untuk bagian transistor D1047 jenisnya NPN, basisnya positif atau berwarna merah, basis kolektor, basis emitor, kolektor emitor ini normal ya. Untuk transistor D1047 satu lagi 1047 nya normal ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk pengukuran secara pasif antara pengukuran masih nempel di mesin PCB atau sudah dilepas dari mesin PCB, dan ini ternyata terukur salah satu transistor B817-nya itu rusak satu ya. Nah, ini teman-teman ya yang rusak. Selanjutnya adalah mengukur secara pasif di bagian transistor driver dan transistor yang lain. Berikut resistornya di emitor. Resistor emitornya normal, ini terukur normal. Basis kolektor, basis emitor di transistor drivernya ukur satu persatu. Antara basis kolektor, basis emitor jenis transistor NPN dan PNP ya. Ini terukur normal semua. Selanjutnya adalah mengukur tegangan secara aktif ya untuk mesin power ya, mesin driver power. Ini rumusnya sama ya untuk pengukuran sebelumnya ya di sistem audio. Pengukuran aktif di bagian drivernya yang pertama adalah tegangan PCC input ya, yang kedua tegangan PCC output, yang ketiga adalah tegangan P bias, dan yang terakhir adalah tegangan DCO. Nanti diukur satu persatu sebelum memasang transistor finalnya. Jadi transistor finalnya jangan dipasang terlebih dahulu
sebelum mesin driver ini sudah normal di pengukuran aktif ya. Lanjut ya teman-teman ya, untuk mengukur tegangan secara aktif. Yang pertama adalah mengukur tegangan PCC inputnya, yaitu di bagian power supply. Ini rekaman secara elko, nilainya adalah 4700 mikrofarad 60 volt. Nanti diukur secara aktif ya tegangannya. Power kita on kan, power sudah on. Tegangan untuk min ke ground, untuk tegangan min ke ground adalah 48 volt, ini terukur ya. Dan bagian tegangan plus ke ground juga sama ya, 48 volt. Artinya untuk tegangan PCC inputnya ini normal ya, sama. Untuk tegangan min ke ground dan plus ke ground adalah 48 volt. Selanjutnya adalah mengukur PCC output ya. Untuk PCC output adalah rumusnya setengah dari tegangan PCC input ya. Untuk PCC input kita tes untuk bagian plus ke min, tegangan plus dan min itu 97 volt ya, 96,6 volt ya, atau bisa dibulatkan 97 volt. Untuk tegangan PCC inputnya dari min ke ground adalah 48,4, ini 48,4, dan bagian minnya 48,2 ya, 0,1. Tapi bisa disimpulkan ini tegangannya adalah 48 volt. Antara tegangan min ke ground 48 volt dan plus ke ground 48 volt ya. Untuk PCC outputnya caranya adalah dari min ke ground adalah 48 volt, maka untuk pengukuran PCC outputnya mengukur di tegangan pin output speakernya adalah min ke output speaker itu juga harus sama ya, 48 volt ya. Karena ini posisi bagian speakernya adalah outputnya emitor, maka di bagian emitor transistor finalnya ya, untuk mengetahui bagian posisi outputnya ya. Untuk posisi PCC outputnya ada di emitor ya, karena tegangan karena jalur di bagian output speaker ini jalurnya adalah di emitor ya, atau output speakernya adalah emitor. Nah ini teman-teman ya, dari min ke ground adalah 48 volt, maka dari min ke output speaker itu juga harus sama ya, 48 volt. Dan bagian plus ke ground adalah 48 volt, maka untuk PCC outputnya adalah dari plus ke output speaker juga harus sama ya, 48 volt. Nah ini teman-teman caranya ya, dari min ke ground atau min ke CT 48 volt untuk pengukurannya, maka dari min ke output speaker itu juga harus sama ya, 48 volt. Dan dari plus ke ground atau dari plus ke CT 48 volt, maka untuk pengukuran dari plus tegangan plus ya, tegangan plus ke output speaker juga harus sama ya, 48 volt. Nah itu teman-teman ya, cara mengukur PCC output ya. Apabila tegangan PCC outputnya ini tidak sama, maka bisa mengecek di bagian transistor driver, resistor di penguat awal ya, atau transistor di penguat awal. Pengukuran secara pasif ya, diukur secara teliti satu persatu. Apabila tegangan PCC outputnya itu belum sama ya, antara PCC plus ke ground atau min ke ground. Selanjutnya adalah mengukur P bias ya. Tester skalanya turunkan menjadi 20. Cara untuk pengukurnya adalah dari CT, ini bagian CT nya, ke basis transistor finalnya. Untuk basis transistor finalnya
bagian transistor pinalnya. Untuk tegangan bias di bagian min transistor pinal B817 ini terukur. Nah, ini basisnya, dan ini bagian pin output pin ground atau CT. Ini terukur 0,3 volt ya, 0,3 volt untuk tegangan bias transistor pinal 817 ya, B817. Bagian plusnya, di bagian plusnya untuk transistor D1047 ini terukur. Nah, ini teman-teman ya, untuk biasnya 0,4 ya, 0,4 volt. Untuk basisnya di transistor pinal D1047 0,4 volt bagian plusnya, dan bagian minnya ini terukur tadi 0,3 volt. Dan diukur lagi untuk DCO nya setelah pengukuran biasnya sudah ada antara plus dan min transistor pinalnya 0,3 dan 0,4. Dan bagian DCO nya antara CT dan output speaker, CT dan output speaker itu tegangannya 0,05 ya, dan ini sudah dikatakan normal ya. Setelah pengukuran aktifnya sudah selesai semua, ini bisa disimpulkan bahwa mesin drivernya ini sudah normal ya. Lanjut untuk memasang transistor pinal ya, yang tadi terukur B817 nya rusak korslet, jadi diganti langsung satu set ya, dan dipasang kembali untuk transistor D1047 dan B817 dua set. Lanjut, setelah transistor sudah dipasang bagian pinalnya, tes pengukuran secara aktif kembali untuk tegangan PSCC input, PSCC output, bias dan DCO. Power kita on kan, ukur untuk tegangan PSCC input plus background. Min ke ground, untuk min ke output speaker, untuk plus ke output speaker tegangannya sudah sama, dan bagian biasnya posisi skala turunkan dari ground ke basis transistor finalnya 0,4 volt bagian plusnya, dan bagian minnya 0,29 ya, tadi terukur 0,39 ya. Dan bagian DCO nya turunkan lebih kecil lagi untuk ground ke output speaker, bisa diukur di bagian kaki transistor finalnya di emitornya ya. Emitornya tegangannya 0, ya 0. Artinya untuk mesin ini sudah normal. Selanjutnya pasang di output, speakernya untuk speaker 15 dan speaker tweeter ya, dan tes bagian inputnya. Nah teman-teman ya, untuk inputnya sudah berfungsi ya, output speakernya sudah ada keluar suara ya.
suaranya sudah selesai. Selanjutnya adalah mengetes bagian fungsi mic dan fungsi aux ya, masukan dari suara HP apakah sudah normal atau belum ya untuk hasil suaranya ya. Ya teman-teman, selanjutnya adalah mengetes di bagian input mic. Power kita on kan terlebih dahulu. Power sudah on. Tes bagian suara mic-nya. Cek halo T12, cek 1 halo, cek 1 2 halo. Cek halo T12, cek 1 1 2, cek 1 mic 2, cek 1 halo, cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2. Tes bagian player bluetoothnya. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan hari ini sudah selesai ya. Speaker aktif merek Crimson 15 in. Setelah diservis bagian power suaranya, ini kerusakannya suaranya berdengung. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio speaker aktif mereknya Crimson. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker check.